Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bukit Kemuning, Dr. Anda Haja Asmiah Hadayati, Magister Manajemen, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun menggunakan jejaring. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Awiden yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bukit Kemuning beserta jajaran membuka proses pembelajaran dengan melaksanakan online atau daring. Daring yaitu dalam jaringan, yang mana pada kondisi sekarang ini pemerintah menuntut kami sebagai pendidik dan siswa sebagai terdidik, kemudian orang tua siswa untuk dapat memanfaatkan jaringan sosial ini dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan dalam proses ini baik sekolah, pemerintah, pendidik, keluarga besar daripada terdidik ini dapat membantu pelaksanaan proses belajar mengajar lewat jejaring sosial ini. Mudah-mudahan dari ini dapat mewakili daripada pertemuan antara pihak sekolah, dalam hal ini guru, untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswanya. Tuntutan daripada pemerintah dalam keadaan COVID seperti ini adalah proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, walaupun antara terdidik dan pendidik tidak boleh bertatap muka. Karena itulah SMP 1 mulai melaksanakan pelaksanaan pembukaan atau melaksanakan proses pembelajaran lewat daring ini. Bapak Ibu, keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning, wali murid yang kami banggakan, kami menyadari tanpa bantuan daripada Bapak Ibu selaku orang tua keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning tidak mungkin akan dapat melaksanakan proses belajar mengajar ini dengan baik. Untuk itu, dalam bantuan Bapak Ibu mendorong siswa untuk belajar, melaksanakan tugas di rumah, kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada putra-putri siswa-siswi SMP 1 Bukit Kemuning, saya mengharapkan proses pembelajaran lewat daring ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kapan kita akan tatap muka, ini belum dapat ditentukan. Karena kita melihat gejala COVID ini bukan melanda Indonesia saja, tetapi seluruh dunia, bahkan negara-negara adikuasa juga sudah jatuh dilanda daripada COVID ini. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan tugas kita beribadah dan selalu berdoa, menjaga kebersihan atau protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mencuci tangan, memakai masker apabila berada di luar rumah, kemudian tidak berpergian dari rumah ke tempat-tempat yang ramai atau membuat hal yang tidak nyaman atau memungkinkan bersebarnya virus COVID-19 ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada guru, mudah-mudahan daring ini akan membuat manfaat bagi kita semua, akan menjadi amal ibadah daripada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tujuan daripada pemerintah melaksanakan program ini dapat berhasil dengan baik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua, Bapak Ibu, anak-anakku, keluarga besar SMP 1 Bukit Kemuning, audien yang pernah mendengar atau melihat daripada tayangan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian.
Hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah meyakini hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, yang dikatakan beriman kepada hari akhir artinya mempercayai, meyakini hari akhir itu pasti akan terjadi. Mau tidak mau kita harus percaya dengan hari kiamat. Hari akhir itu, hari akhir merupakan hari terakhirnya kehidupan manusia ini. Akan hancur dan binasalah bumi dan langit, bahkan langit dan akan berantakan. Semuanya akan terjadi. Itu pasti terjadi, anak-anak. Nah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir merupakan rukun daripada rukun Islam. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini coba anak-anak amati. Di bagian renungkanlah. Ini ada gambar. Gambar ini ada orang yang lagi menanam pohon. Tentunya anak-anak sekalian, setiap siswa, setiap orang akan menanam pohon, tentu dia mengharapkan suatu untuk memanen hasilnya. Kalau dia menanam pohon mangga, maka dia mengharapkan untuk memetik hasil buah mangga. Begitu juga orang yang menanam padi. Orang yang menanam padi tentu dia mengharapkan buah daripada buah padi itu. Atau dia menanam gandum dan sebagainya. Kelak dia akan mengharapkan untuk memetik dari buah daripada buah-buahan tersebut. Apa artinya? Hal ini sangat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak akan kita panen adalah suatu keburukan yang telah kita berbuat. Nah, ini anak-anak, ini salah satu contoh ibarat istibar saja. Marilah kita merenung sejenak. Pada hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Kita hidup ini tidak selama-lamanya, nak. Entah besok, entah lusa. Pasti lambat atau cepat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tinggal atau kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, oleh sebab itu, pada anak-anak sekalian, perlu kita mempersiapkan diri untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbuat amal sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Karena amal itulah yang akan bisa mendampingi kita nanti, yang bisa meringankan kita di dalam kubur nanti. Kalau kita berbuat jahat, berbuat jelek, tentu perbuatan itu akan kembali kepada diri kita. Anak-anak sekalian, nah, mari pada pengertian dari hari akhir itu sendiri. Apa itu hari akhir? Nah, itu anak-anak, hari akhir adalah di mana bumi, langit itu akan hancur, akan binasa. Planet-planet akan berguguran, bintang-bintang akan berguguran, bahkan gunung akan hancur, laut akan menumpahkan beban yang sangat berat. Laut akan menumpahkan beban yang sangat berat. Itulah namanya hari akhir. Berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi. Nah, anak-anak, jadi pengertian dari hari akhir itu terjadi ada dua. Adalah hari kiamat. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang nama kiamat kubro. Ada yang namanya kiamat kubro. Ada yang namanya kiamat sukro. Apa itu kiamat sukro? Kiamat sukro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ini sudah terjadi, anak-anak.
sudah pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita ambil contoh umpamanya, di sini ada kematian seseorang, itu termasuk daripada kiamat kecil. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada mayat lagi disolatkan. Ini merupakan kiamat kecil, termasuk kiamat yang kecil yang pernah terjadi, yang sering yang kita saksikan. Ini nyata, anak. Ini merupakan kiamat kecil. Umpamanya ada gunung meletus, ada tanah longsor. Ini merupakan suatu kiamat kecil, dan ini terjadi. Kita sendiri menyaksikan terjadinya kiamat ini. Kita menyaksikan terjadinya kiamat kecil ini. Nanti akan menimpa daripada diri kita. Nah, ini salah satunya. Ini adalah Gunung Merapi yang memuntahkan lahar. Coba kamu perhatikan, begitu dahsyatnya, batu begitu keras, bisa hancur, bisa luluh, saking panasnya api terjadi musibah longsor di mana-mana. Ini merupakan termasuk kategori kiamat kecil. Ada kematian. Nah, ini kita akan mengalami kematian ini. Nah, ini salah satu anak-anak adalah tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi. Betul, di dalam untuk kiamat besar itu belum terjadi. Nanti dengan mata kepala kita sendiri akan kita melihat kiamat besar itu. Nah, kiamat kecil, maka oleh sebab itu nanti seorang manusia itu akan mati. Dia akan mengalami masuk kubur, alam kubur. Nah, alam kubur ini adalah alam barzah. Alam barzah manusia akan masuk ke dalam kubur. Mereka akan berhadapan dengan para malaikat Allah. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun, sekali lagi saya ingatkan, merupakan rukun daripada rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah. Nah, coba anak-anak sekalian, perhatikan dari ayat ini, perhatikan dari ayat ini. Dari surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 7. Di sini dijelaskan, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Sekali lagi, perhatikan sekali lagi. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Nah, apa artinya? Wa anna dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Nah, ini pasti datang kiamat itu. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, anak-anak, Allah akan membangkitkan manusia di dalam kubur itu menurut ayat ini. Namanya itu ba'at. Ba'at itu artinya bangkit dari kubur. Nah, manusia akan dibangkitkan dari kubur. Siapapun artinya tidak pandang bulu. Entah dia ustadz, kiai, ulama, pejabat, presiden jenderal sekalipun, kalau dia mati nanti dibangkitkan dalam kubur. Nah, iman kepada hari akhir itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai muslim untuk betul-betul meyakini, karena hari kiamat itu pasti terjadi. Mata kepala kita sendiri akan menyaksikan nanti. Iman kepada hari merupakan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran.
hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet. Nah, tentu anak-anak perhatikan, hari akhir itu ada tanda-tandanya. Nanti ditandai dengan trompet dari malaikat Israfil. Israfil itu akan meniupkan trompetnya. Trompet pertama itu akan mematikan manusia semua. Di sini dia dijelaskan, malaikat Israfil dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda langit porak-poranda, gunung-gunung meletus. Nah, gunung-gunung meletus, hancur dan bertaburan. Lautan meluapkan dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang-bintang, planet, dan bulan-bulan saling bertabrakan. Nah, ini namanya terjadilah kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar. Kalau kiamat kecil itu namanya kiamat sugro. Kiamat itu tadi udah Bapak jelaskan, kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada yang kiamat kubro. Kiamat kubro ini dijelaskan di ayat ini akan terjadi suatu bencana yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Pada hari itu manusia penuh ketakutan. Mereka itu seperti laron. Laron tahu namanya laron, ya. Dia bertebang huruf sehingga dia lupa dengan anak kandungnya sendiri, anak bayi yang disusuinya. Dia lupa karena panik pada saat itu. Coba bayangkan anak-anak, ya. Coba bayangkan oleh kita. Waktu di dunia saja kita merasakan sangat mengeri dan sangat takut sekali. Ketika halilintar umpamanya mau hujan turun, itu terjadi gelap gulita, gelap karena awan dan hujan. Dan petir menyambar-nyambar seolah-olah kita menyambar diri kita, Nah, kita di situ sangat rasa takut sekali. Nah, apalagi akan terjadi kiamat nanti, kiamat besar, kubro namanya. Itu sangat mengerikan. Tiupan trompet saja itu bisa memecahkan gendang telinga kita. Maka gunung saja hancur, meledak, lautan meluap. Begitu besarnya, sangat mengerikan sekali. Itulah nama hari kiamat, namanya kiamat besar atau kiamat kubro. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan dirinya. Namun akhirnya semua nanti hancur dan menghadap Ilahi. Nah, tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan pun akan mati. Bakteri, virus pun akan mati. Itulah namanya terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar. Sekali lagi anak-anak saya, di dalam ayat ini jelas sekali, maka wajib kita harus mengimani hari kiamat itu akan terjadi. Kiamat itu terjadi, suatu saat akan terjadi kiamat besar. Memang sekarang ini belum, memang saat ini belum terjadi. Nanti suatu saat akan terjadi. Namun di sini udah ditampakkan beberapa sebagian kecil kiamat kecil yang pernah terjadi. Tapi kalau kiamat kubro itu belum terjadi. Nanti suatu saat akan terjadi sesuai dengan bunyi ayat ini. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Kalau manusia sudah dibangkitkan dari kubur, itu namanya ba'at. Ba'at itu artinya bangkit. Kamu perhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan kena kemarau panjang, mati semua. Ketika Allah turunkan hujan, dia akan tumbuh dengan tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan tersebut kembali segar tumbuhan itu. Begitu juga Allah membangkitkan manusia, mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia, seluruh umat manusia. Apa setelah itu dibangkitkan? Apa dibangkitkan begitu saja? Tidak. Tentu dia akan mengalami proses kembali. Mengalami proses, nanti akan digiring di dalam suatu padang. Di padang itu namanya padang mahsyar. Suatu padang mahsyar, di situ tempatnya kumpulnya jin dan manusia.
dikumpulkan di suatu padang, dijadikan satu, dan mereka sehelai pun tidak berpakaian. Dan waktu itu manusia tidak bisa memandang satu sama lain, tidak bisa memperhatikan satu sama lain. Mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri, apakah dirinya selamat atau tidak. Nah, jin dan manusia berkumpul, dan tidak ada satupun pohon tempat berteduh. Enak kalau kita di dunia, panas, berteduh, ada pohon. Tapi kalau di akhirat, nggak ada. Pepohonan tidak ada. Tempat berteduh tidak ada. Semuanya berdiri dan bercucuran keringat. Matahari begitu dekat dengan kepala kita. Sangat luar biasa. Bertahun-tahun, bayangkan nak, satu hari saja di dunia itu 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti 500 tahun. Begitu luar biasa. Namun bagi orang-orang yang beriman, di situ ada bagi orang-orang yang beriman yang kuat ibadahnya, insya Allah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan di situ bervariasi manusia di alam kubur, di pada mahsyar nanti. Ada yang mukanya hitam, ada mukanya memancarkan cahaya sebagaikan bulan purnama. Jadi umat Nabi Muhammad itu gampang mudah melihat umatnya. Karena apa? Dia akan wajahnya akan menampakkan cahaya, sinar, menampakkan sinar. Karena waktu di dunia tadi, mereka selalu untuk berudu, mengambil udu, dengan udu itu memancarkan sinar. Jadi umat Nabi Muhammad mudah melihat umatnya. Ada yang berwarna hitam, wajahnya hitam, kelam. Nah, ini bagi orang-orang yang banyak dosa. Maka oleh sebab itu, pada anak-anak, mari mulai saat ini kita biasakanlah untuk selalu berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik, beramallah, banyaklah beramal. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita berbuat baik. Karena sesuai amal niat, sesuatu itu disesuaikan dengan niat, disesuaikan dengan amalnya. Kalau amalnya baik, dia akan kembali ke kebaikan untuk dirinya. Tapi kalau dia berbuat amal jelek, dia akan kembali untuk kejelekan itu kembali pada dirinya. Nanti pada masa nanti anak-anak tidak ada lagi nafsi. Bapak nggak bisa nolong ibunya, istri seanak nggak bisa nolong orang tuanya, orang tua nggak bisa menolong saudara anaknya. Begitu artinya mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, ini yang namanya kiamat. Sekali lagi, kiamat kubro terbagi berapa nak? Terbagi menjadi 2. Kalau kiamat sugro terbagi kiamat kubro dan kiamat Kalau kiamat sugro apa? Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kalau kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat kubro ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Kiamat sugro, contoh, sudah Bapak jelaskan tadi di sini sekali lagi. Coba kamu amati di gambar ini. Nah, ini ada bencana alam. Bencana alam ini merupakan kiamat kecil. Mungkin kita udah pernah melihatnya. Begitu dahsyatnya Allah, begitu mudah bagi Allah untuk menghancurkan sebagian alam. Ini sebagian kecil yang akan kita lihat sendiri dengan kepala mata kita melihat. Itu sangat mengerikan. Cuman berapa menit, berapa detik hancur. Ribuan umat manusia mati. Ribuan rumah-rumah hancur. Penghasilan rusak. Cuma beberapa menit saja. Begitu mudah Allah kamu menghancurkan bumi. Ini begitu juga kelak nanti kiamat kubro. Begitu mudah Allah menghancurkan bumi ini. Dengan tiupan trompet, nanti malaikat akan meniupkan trompet dengan izin Allah. Nah, tiupan pertama menandakan kiamat akan terjadi, kiamat besar akan terjadi, semuanya akan hancur binasa, langit hancur, bumi hancur, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung akan meledak.
lautan akan memuntahkan isinya. Itu terjadi setelah malaikat meniupkan trompet pertama. Dan manusia pada saat itu panik. Manusia pada saat itu panik. Mereka lupa dengan anaknya sendiri pada saat itu. Itu namanya kiamat kubra. Manusia lupa dengan anaknya, dengan saudaranya, mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu manusia akan mati semua. Tidak kecuali, tanpa kecuali, manusia akan mati semua. Makhluk, bahkan bakteri juga akan mati. Nanti ada tiupan kedua. Malaikat Israfil akan meniup trompet kedua. Setelah manusia itu mati semua, hancur. Tiupan pertama, kematian. Tiupan kedua, manusia dibangkitkan dalam alam kubur. Alam kubur itu namanya ba'at. Hari dibangkitkannya umat manusia seperti semula. Nah, setelah bangkit itu namanya ba'at. Tiupan kedua adalah membangkitkan manusia di dalam kubur. Anak-anak, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Kalau bisa, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang tentang hari kiamat. Kita sebagai muslim, itu sekali lagi Bapak ingatkan, sebagai muslim, kita harus wajib untuk beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Itu tanda-tanda orang muslim itu harus percaya, yakinnya. Jangan pernah ragu. Mantapkan dalam hati betul. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan persiapan. Mari kita beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal itu semata-mata karena Allah. Kalau kita beramal itu semata-mata karena Allah, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah amal kita, karena amal itu akan kembali kepada kita. Oke, kalau anak-anak sudah bisa paham, nah ini coba kamu perhatikan dari gambar ini. Dari awal tadi udah Bapak jelaskan, gunung ini akan hancur. Ini nadakan terbukti, bukti mata kita melihat bagaimana tingginya gunung itu, bagaimana kerasnya gunung itu bisa meledak dan melelehkan, memuntahkan lahar yang sangat dahsyat panas. Ini salah satu contoh kecil kiamat sukurah tadi. Nanti kalau terjadi kiamat kubro, ini luar biasa, sangat luar biasa. Semua gunung-gunung di muka bumi ini akan hancur, ya. Jika dia akan memuntahkan beban yang sangat berat. Ini contoh kiamat kecil. Kalau dia kiamat besar nanti bukan satu gunung, dua gunung saja yang akan hancur. Semua gunung diledakkan oleh Allah. Nah, bisa dipaham ya kira-kira anak-anak? Nah, ini sekali lagi saya jelaskan. Ini merupakan kiamat kecil. Sekali lagi saya jelaskan lagi. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Apa yang tanda-tanda kiamat kecil ini? Ini ada kematian. Ada kematian seseorang. Dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kematian ini tidak cukup hanya mati saja. Di dalam kubur dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya waktu di dunia. Nanti ada malaikat. Di dalam kubur itu akan datang malaikat Israel. Malaikat Allah yang akan menanyai manusia dalam kubur. Apabila Israel sudah datang, nah disitulah para malaikat akan menanyai ahli kubur. Kalau dia mau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut, dia akan selamat. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab suatu pertanyaan dari malaikat, sungguh sangat mengerikan sekali, sangat menakutkan sekali. Mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalnya baik, mudah-mudahan dia akan selamat dari azab kubur. Tapi kalau amalnya jelek, dia akan menemui kejelekan juga di dalam kubur. Nah, kiamat kubur ini tanda
akan menanti tanda-tanda bukti nyata bahwa kiamat itu terjadi, tapi terjadi kiamat kecil. Kalau kiamat besar nanti belum terjadi, hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat kecil. Oke, anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan minggu depan kita akan menjelaskan materi-materi berikutnya. Ya, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan untuk kamu kerjakan di rumah sesuai dengan materi yang Bapak jelaskan tadi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.